Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pertikasari dengan NPM 23511-10159. Saya merupakan mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi, program studi akuntansi, Fakultas Sosial Sains. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi, ekuitas, dan liabilitas dengan dosen pengampu Ibu Astuti Azahra, yang dimana untuk mereview jurnal atau artikel penelitian yang telah saya dan teman kelompok lakukan dengan judul Pengaruh Utang Jangka Panjang dan Jangka Pendek Terhadap Profitabilitas pada Sektor Industri di Bursa Efek Indonesia periode 2022 sampai 2020 sampai 2023. Langsung saja memasuki pada pendahuluan atau hal yang melatar belakangi adanya penelitian ini. Dalam dunia bisnis, profitabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam perusahaan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasionalnya. Bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI, menjadi tingkat profitabilitas menjaga tingkat profitabilitas yang optimal menjadi hal yang krusial untuk menarik minat investor dan memastikan keberlanjutan bisnis. Di tengah persaingan bisnis yang semakin intens, perusahaan perlu mempersiapkan diri untuk terus berkembang, dan salah satu langkah yang perlu diambil adalah memastikan tersedianya dana yang mencukupi untuk mendukung pertumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan sering memanfaatkan sumber pendanaan eksternal seperti utang. Utang yang baik untuk individu maupun organisasi sangatlah penting dalam dunia organisasi. Utang didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran yang mencakup bunga serta pokok pinjaman. Keduanya memiliki peran yang penting namun berbeda, namun saling berkaitan dalam mendukung keberlangsungan operasional maupun pengembangan usaha. Jika perusahaan mengalami hal yang masa sulit dan pendapatan operasional tidak cukup untuk menutupi bunga utang, hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan keuangan hingga risiko kebangkrutan. Hubungan antara struktur utang dan profitabilitas menjadi isu yang sangat menarik dalam penelitian ini. Mengingat adanya beragam pandangan mengenai dampak utang terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbagai pihak berpendapat bahwa penggunaan utang dalam batas optimal dapat meningkatkan profitabilitas melalui efek leverage. Sementara itu, ada juga argumen yang mengatakan bahwa utang yang berlebihan dapat menghambat kinerja keuangan karena risiko keuangan yang meningkat drastis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana utang jangka panjang maupun utang jangka pendek dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan penelitian ini dapat merancang struktur utang yang efektif guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, tinjau pusaka atau landasan teori pada jurnal artikel ini. Pertama ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Faktor ini sangat penting dalam menilai kinerja perusahaan, di mana pemberi pinjaman dan investor menggunakan metrik profitabilitas untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan, potensi pertumbuhan, serta prospek pengembalian investasi. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu dan mencerminkan tingkat efektivitas manajemen yang tercermin dari laba yang dihasilkan dari penjualan aset atau pendapatan investasi. Perkataan tersebut yang dikatakan oleh Hartati dan Marsum pada tahun 2021. Indikator yang sering digunakan dalam Return on Asset atau ROA. Rumus yang digunakan dalam tingkat profitabilitas kali ini adalah ROA, yang dimana laba bersih setelah pajak yang dibagikan dengan total ekuitas lalu dikalikan dengan 100%. Return on Asset atau ROA, alat perbandingan antara pendapatan bersih dan total aset perusahaan yang menunjukkan seberapa besar pendapatan bersih yang dihasilkan oleh perusahaan jika dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, ada utang jangka panjang. Utang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, sebagai akibat dari transaksional sebelumnya, serta memiliki dampak terhadap transaksi di masa depan.
Secara umum, hutang dapat didefinisikan sebagai kewajiban keuangan yang belum diselesaikan oleh perusahaan terhadap pihak lain, serta berfungsi sebagai sumber modal yang diperoleh dari kreditur. Selanjutnya, hutang jangka pendek. Merupakan ekuitas eksternal yang memiliki tenor maksimal 1 tahun. Kewajiban jangka pendek atau yang sering disebut sebagai kewajiban modern adalah tanggung jawab ekonomi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Untuk menyelesaikan kewajiban keuangan tersebut dalam waktu singkat atau dalam waktu 365 hari sejak tanggal penyusunan laporan perusahaan, biasanya akan memanfaatkan aktiva lancar yang dimilikinya. Mayoritas utang jangka pendek ini berkaitan dengan pembayaran angsuran atau transaksi barang dan jasa yang diperlukan dalam operasional bisnis. Dan pada penelitian ini, terdapat beberapa jenis kewajiban seperti utang dagang, wesel, dividen, dan pendapatan diterima di muka, utang, PPh, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, tingkat utang jangka pendek diwakili oleh short term debt to equity ratio, yang dimana rumusnya adalah short term debt to equity ratio sama dengan short term debt dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, ada metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, mulai dari September hingga November tahun 2024. Fokus utama ini adalah penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam sektor industrial manufaktur selama 2022, 2020, sampai 2023. Dan BI merupakan salah satu platform utama perdagangan saham di Indonesia. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara variabel berdasarkan data sampel yang diambil pada jangka waktu tertentu. Dan tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas X1 atau utang jangka panjang dan X2 utang jangka pendek terhadap profitabilitas atau variabel terikat. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, serta koefisien determinasi dengan bantuan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 30. Selanjutnya, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik proses sampling atau teknik yang digunakan sebagai metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh peneliti sebelum penelitian dilakukan. Perusahaan yang melampirkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian. Perusahaan yang mempunyai data lengkap yang terkait dengan variabel yang diliti, yaitu utang jangka panjang, utang jangka pendek, dan profitabilitas. Dan berdasarkan dua kriteria tersebut, dari total populasi sebanyak 66 perusahaan, terpilih sampel sebanyak 41 perusahaan yang sesuai dengan seluruh kriteria. Dengan periode pengamatan selama 4 tahun, dari tahun 2020 sampai 2023, maka total observasi penelitian mencapai 164 data observasi, yang dimana 41 perusahaan yang dikalikan dengan 4 tahun. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat hasil atau pembahasan yang bisa saya ambil. Yang pertama ada data atau uji deskriptif statistik. Berdasarkan tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa atau return on asset dengan nilai minimum minus 0,35 yang dipegang oleh PT Intracopenta Tbk, serta nilai maksimum sebesar 0,72 yang dipegang oleh PT Tanah Laut Tbk dengan nilai rata-rata 0,0514 dengan standar deviasi sebesar 0,12983. Selanjutnya pada tingkat debt to equity ratio atau DER dengan nilai minimum minus 200.449,0,4 yang dipegang oleh Intracopenta Tbk dengan nilai maksimum positif 10,08 yang dipegang oleh PT Bakri and Brothers Tbk dengan nilai rata-rata minus 14,1955 dengan standar deviasi 191,3187.
Selanjutnya, pada tingkat long term to equity ratio. Dengan nilai minimum minus 865,65 yang dipegang oleh PT Intra Kopenta Tbk, serta nilai maksimum positif 3,72 yang dipegang oleh PT Inta Baru Prana Tbk, dengan nilai rata-rata minus 5,0182 dengan standar deviasi 67,61.938. Selanjutnya, pada uji klasik dan pada uji asumsi klasik pada uji normalitas data. Hasil pengujian uji normalitas yang diterapkan melalui normal pp-plot menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara luas dan mendekati garis diagonal. Hal ini mengidentifikasikan bahwa nilai residual dalam model regresi variabel memiliki distribusi normal. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas pada model regresi terpenuhi, sehingga modelnya dapat digunakan atau dapat dilanjutkan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel-variabel independen. Selanjutnya, uji asumsi klasik pada uji multikolinearitas data. Secara keseluruhan, hasil pengujian multikolinearitas ini memberikan bukti yang kuat tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Keseluruhan variabel independen dengan nilai toleransi yang lebih besar atau sama dengan 0,1 dan nilai FIF yang lebih kecil atau sama dengan dari 10. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi yang kuat antara variabel independen yang dapat mengganggu hasil analisis regresi. Dengan terpenuhinya uji non-multikolinearitas, dengan terpenuhinya asumsi non dan multikolinearitas ini, model regresi dapat dianggap baik dan reliable untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Dari visual yang ada, dilihat pada gambar yang di samping bahwa keseluruhan titik tersebar secara acak atau random. Tidak terdapat pola yang sistematis dalam sebaran data. Hal ini mengidentifikasikan bahwa varians dari residual bersifat homogen atau konstan dari satu penelitian ke penelitian lainnya. Berdasarkan analisis pola sebaran tersebut, bahwa uji monoregresi dalam penelitian tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson atau DW yang diperoleh adalah sebesar 1,091. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi karena nilai DW atau Durbin-Watson berada di antara minus 2 sampai dengan positif 2, yang disebabkan tidak terjadi gejala autokorelasi yang tinggi. Selanjutnya, uji regresi linear berganda pada uji T. Uji statistik T pada dasarnya digunakan untuk menilai sejauh mana pengaruh individu dari sebuah variabel independen terhadap variabel dependen. Di dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan tingkat signifikan alfa sama dengan 0,05. Apabila nilai signifikan dapat lebih besar dari 0,05, maka hipotesis yang diajukan akan ditolak. Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai sig X1 atau hutang jangka panjang berada di angka 0,137 yang 0,137 yang artinya lebih kecil yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka pengaruh parsial dari X1 tidak signifikan. Sedangkan pada nilai sigma X2 atau hutang jangka pendek berada di angka 0,137 atau lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, uji regresi linear berganda pada uji F. Dalam konteks pengamatan ini, pengujian juga dilakukan dengan nilai signifikan alfa 0,05. Jika nilai signifikan dari uji kelayakan model melebihi 0,05, maka model yang digunakan akan dianggap bersalah. Nilai probabilitas sigma berada di angka 0,29. Karena nilai probabilitas 0,29 atau lebih kecil dari 0,05, maka utang jangka pendek memiliki pengaruh terhadap profitabilitas atau ROAS secara simultan signifikan. Selanjutnya, koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi atau R akar 2 bernilai
0,061. Nilai tersebut menjelaskan bahwa variabel X1, X2 secara simultan mempengaruhi ROA sebesar 6,1%. Sisanya 94,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selanjutnya, kita tutup dengan kesimpulan dan kekurangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah kami lakukan, pertama ada pengaruh hutang jangka panjang terhadap profitabilitas atau hutang jangka panjang memiliki pengaruh negatif, tetapi tidak signifikan terhadap return on of asset atau ROA. Ini menunjukkan bahwa utang jangka panjang bukan merupakan faktor utama dalam menentukan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, pengaruh utang jangka pendek terhadap profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, yang artinya peningkatan utang jangka pendek berdampak nyata dalam menurunkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, pengaruh secara simultan. Secara simultan, kedua variabel tersebut atau hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek berpengaruh signifikan terhadap ROA atau profitabilitas dengan nilai kurang dari 0,05. Namun, kontribusi keduanya terhadap perubahan ROA relatif kecil, hanya sebesar 6,1%. Sisanya, 94,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar dari model penelitian. Kesesuaian model regresi telah memenuhi asumsi-asumsi klasik seperti normalitas, tidak adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi, sehingga model ini dapat dianggap valid dan reliable untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Namun terdapat beberapa kekurangan dari penelitian atau jurnal yang telah kami lakukan. Yang pertama ada keterbatasan sampel penelitian. Jurnal ini hanya menggunakan 41 perusahaan yang dipilih melalui metode pervasive sampling dari sektor industri di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menimbulkan bias karena hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk semua sektor industri atau perusahaan di luar kriteria yang digunakan. Selanjutnya, pengaruh variabel yang relatif kecil. Koefisien determinasi hanya menunjukkan pengaruh sebesar 6,1% dari variabel utang jangka panjang dan pendek terhadap profitabilitas, sementara 94,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki daya prediksi yang rendah. Selanjutnya, tidak ada diskusi mendalam tentang faktor lain. Jurnal tidak membahas secara rinci faktor yang lain yang mempengaruhi profitabilitas. Padahal, kontribusi faktor di luar modal sangat signifikan. Ketidakhadiran pembahasan ini dapat membatasi pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor yang relevan. Selanjutnya, tidak ada analisis perbandingan dengan sektor lain. Penelitian ini hanya fokus pada satu sektor, yaitu sektor industri yang terdapat di BI, tanpa membandingkan hasil dengan sektor lain, sehingga konteksnya terbatas pada sektor tersebut saja. Yang terakhir, keterbatasan periode penelitian. Periode penelitian hanya dari tahun 2020 sampai tahun 2023 atau sangat singkat, terutama mengingat adanya pengaruh pandemi COVID-19 yang bisa berdampak besar terhadap utang dan profitabilitas perusahaan selama periode tersebut. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan dari jurnal yang telah saya lakukan, atau maaf, dari jurnal penelitian yang telah saya dan teman-teman lakukan. Mungkin ada beberapa kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf ya Ibu. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.